instruksi yang akan Ibu sampaikan. Setelah kamu dengarkan, kamu ucapkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Paham, Nak? Oke, semua pegang tangannya masing-masing. Tangan temannya, ya. Pegang, kamu pegang aja. Oke, kalau misalnya laki-laki pegang bajunya aja. Yang laki-laki pegang bajunya. Oke, udah. Pegang baju laki-laki, nggak apa-apa. Pegang. Baju dia pegang. Jadi ya, yang di belakang semangat sekali. Semangat tuh. Ini adalah jurus kedua. Ada 7 jurus bimbingan dan konseling. Ini adalah jurus yang kedua. Tentang kelak emosi. Paham ya, Nak? Paham. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu emosi? Ada yang tahu? Apa itu emosi? Oke, boleh tunjuk tangannya. Ada yang tahu nggak apa itu emosi? Ada dari kelompok ini? Silakan tunjuk tangannya. Ada yang tahu? Kelompok ini? Kelompok ini? Kelompok ini? Iya, Adi, silakan berdiri. Apa itu emosi, Adi? Ekspresi adalah salah satu Emosi. Emosi adalah salah satu ekspresi manusia yang diaturkan dengan perasaan sesuai dengan rasa perasaan, rasa hati, maupun dari paras wajah serta yang lain. Hebat. Ada lagi yang tahu itu apa emosi? Dari kelompok ini? Baik, Ibu akan menjelaskan kelola emosi. Emosi itu adalah sistem yang ada di dalam diri kita. Kenapa dikatakan sistem?
sistem yang ada dalam pikiran dan hati. Kalau mengelola emosi ini, kita harus bisa mengontrol diri. Bagaimana kita dapat mengontrol diri? Dengan cara pengendalian. Apa pengendaliannya? Yang pertama itu adalah pengendalian perasaan. Pengendalian perasaan. Apa yang kita rasa, apa yang kita rasakan, itu termasuk kepada kontrol diri tadi, emosi tadi. Yang kedua adalah pengendalian pikiran. Pikiran sejalan nggak dengan perasaan? Kalau tidak sejalan, maka timbullah sistem tadi, emosi tadi. Kalau pikiran dan hati, perasaan tadi tidak sejalan, maka muncullah suatu sistem. Apa sistemnya? Emosi. Yang ketiga adalah pengendalian stres. Kalau pikiran, perasaan, stres tidak sejalan, maka sistemlah yang akan berjalan. Emosi tadi itu yang akan berjalan. Maka kalau kita tidak bisa dapat mengendalikan pikiran, perasaan, dan stres kita, maka sistem tadi itu yang akan berjalan sendiri. Kadang kita merasakan bahwa emosi kita itu tidak bisa dapat kita kendalikan. Karena kenapa? Dia tidak dapat mengendalikan yang 3 komponen tadi. Yang ada perasaan, ada pikiran, dan ada stres tadi. Jadi bagaimana cara mengendalikan ketiga komponen ini? Maka kita harus mengendalikan apa dulu perasaan kita. Tanya sama diri kita. Sebelum kita mengeluarkan sistem tadi, emosi tadi, kita harus tanya, bisa nggak saya keluarkan sistem tadi? Harus ditanya dengan perasaan. Datanglah pikiran, tidak, jangan dikeluarkan. Kata pikiran, tapi ada yang bilang boleh keluarkan. Nah, itu pengendaliannya tidak bisa dikontrolnya lagi. Jadi harus dikendalikan perasaan, pikiran. Kenapa kita bisa mengendalikan itu? Bagaimana caranya? Dengan itu tadi, harus berpikir dan harus berperasaan. Yang ketiga itu adalah pengendalian stres. Terkadang banyak tugas yang diberikan oleh guru, mata pelajaran ini. Terus kamu stres, tidak bisa kamu kendalikan. Ujungnya kamu emosi. Betul nggak? Betul. Misalnya ada tugas dikasih pelajaran matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lain lagi agamanya. Karena kenapa? Siswa memang diharuskan memahami mata pelajaran yang banyak ini, ya kan? Memahami, bukan disuruh untuk apa? Menghafal, tidak. Disuruh untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Jadi tidak diharuskan untuk kamu betul-betul mengerti. Paham saja kamu dengan mata pelajaran ini itu sudah termasuk dengan pengendalian stres tadi. Bu, bagaimana caranya kita bisa dapat mengendalikan stres ini? Itu tadi, kendalikan dulu perasaan, kendalikan dulu pikiran, baru kelola stres. Paham? Jadi kalau 3 komponen ini sudah kamu bisa kendalikan, maka sistem tadi yang menjadi emosi tidak akan bisa meluap, tidak akan bisa muncul tadi emosinya. Paham kan? Jadi kita harus bisa mengelola
Yang kedua adalah self management, yang mana itu bisa dapat mengelola diri. Kemampuan untuk mengukur emosi itu sejauh mana emosi kamu sudah tersampaikan tadi. Makanya ada self management. Yang ketiga adalah responsible, mengambil keputusan. Yang seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa kalau kamu tidak bisa dapat mengelola ketiga komponen ini, maka sistemlah yang bekerja, maka emosilah yang bekerja. Makanya harus ada responsible tadi, mengambil keputusan. Biar tidak berjalan sistem tadi, emosi tadi dengan sendirinya. Oke, yang keempat, relation skill, terampil berelasi. Bagaimana kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu. Jadi kalau masuk ke sel yang keempat ini adalah ketika teman kamu sudah sistemnya tadi bekerja, maka kamu harus mengingatkan ada ketiga komponen ini. Kalau teman kamu sudah mengeluarkan sistem tadi, emosi tadi, maka tugas kamu adalah mengingatkan ketiga komponen tadi, yaitu pengendalian perasaan, pikiran, dan stres. Karena ini adalah empati bagi kamu, bagaimana kamu bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Contohnya, kalau ada teman kalian yang berantem, bertengkar, maka kamulah yang menjadi powernya tadi. Bagaimana kamu bisa mengingatkan ada 3 sel, ada 3 komponen tadi, yaitu perasaan, pikiran, dan stres. Maka yang teman kamu yang akan mengeluarkan sistem tadi, emosi tadi, bisa menjadi redup kembali. Paham? Dan yang kelima, social awareness, yaitu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif. Jadi ketika kawan kamu yang berantem tadi, kamu sudah mengeluarkan sel keempat, yaitu berempati, dan masuk yang kelima, sosial, menjalin hubungan yang baik dengan temanmu. Jadi kalau ada tadi yang berantem, harus diingatkan bahwa ada 3 komponen: kelola perasaan, pikiran, stres. Oke? Kita lanjut. Yang pertama ada EMC kuadrat, yang mana EMC kuadrat ini itu ada masuk empati. Empati merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam hal baik, dalam situasi pribadi maupun sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki. Yang kedua adalah M-nya mindfulness, yaitu pemahaman diri yang diperlukan dalam proses mengajar, belajar, yang dilakukan dalam proses belajar. Yang 3, compassion. Melalui compassion atau bela rasa, seseorang individu dapat membatasi perasaan terhadap orang lain sehingga dapat mengurangi personal distress. Nyambung kan? Sama komponen tadi. Terus critical inquiry, yang mana bagian dari EMC kuadrat tadi
berfokus pada kemampuan untuk bertanya secara mendalam. Jadi setelah kawan kamu tadi sudah kamu lerai, kamu tanya, apa masalah? Ya kan? Apa masalah kalian? Kenapa ini bisa terjadi? Ditanya. Sudah masuk critical inquiry. Oke, yang kedua, self awareness, mengenali peta emosi. Bagaimana mengenali peta emosi? Di sini ada ibu letakkan berbagai ekspresi ya, gambar ekspresi. Dan ada ini ekspresinya. Ya. Masing-masing kalian mengambil satu kartu emosi. Yang mana setelah kalian mengambil kartu emosi ini, kalian bisa dapat mengekspresikan bagaimana emosi ini. Bisa? Bisa. Oke, silakan mau yang mana? Ya, satu orang. Jangan ditunjuk dulu sama temannya ya. Gambar dan pilih, dimulai dari sekarang.
Oke, sudah selesai menggambar emotnya. Di bawah tuliskan alasannya. Kenapa emot itu yang kamu pilih? Tuliskan alasannya di bawah. Seperti ini. Udah selesai. Coba lihat. Oke, seperti ini ya. Berarti tidak fokus kelompok ini. Kelompok ini aktif ya, kelompok aktif. Ini kelompok Apa alasannya? banyak coretan ya, banyak tempelan di hidungnya. Oke, silakan berikan alasannya. Apa alasannya? Kenapa kalian senyum? Kami senang karena kami mau lulus dari Iya. Iya. kami senang karena SMA impian. Tapi kok bilang Kok semua? Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Yang ketiga adalah self regulation, yaitu mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Ya, dengan memahami otak. Sebaliknya, saat kita kehilangan kendali, maka otak reptil atau reptilian brains akan mengambil alih. Otak reptil ini modenya cuma dua, fight or flight, tempur atau kabur. Jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak yang lain akan shutdown, termasuk otak limbik yang berfungsi untuk berempati dan neokortex yang bertugas untuk berpikir logis. Jadi tak heran kalau kita marah-marah, kita tidak bisa lagi berempati dan berpikir logis. Kenapa seseorang tidak bisa lagi berempati dan berpikir logis? Karena di otaknya sudah ada reptil. Kita anggaplah reptil ini adalah dinosaurus. Jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya yang sedang dikendalikan, yang mengendalikan itu adalah dinosaurus. Berarti kalau kamu marah-marah, berarti yang mengendalikan kamu adalah dinosaurus. Oke, ada gambar? Ada gambar? Boleh? Boleh ditunjukkan telapak tangannya? Sudah? Ini adalah batangnya, ya, batangnya otak, ya. Ini adalah sistem emosi tadi. Ini adalah sistem atau emosi tadi. Dan ini adalah penguatan. Ya, ini adalah penguatan yang ketiga komponen itu. Ya. Bayangkan ini adalah ketiga komponen. Diletakkan seperti ini. Dan ini adalah otak pintar. Ya, ini adalah otak pintar. Di sini adalah semuanya, mau marah, emosi, semua di sini. Ya. Oke, jadi kita tutup seperti ini. Ya. Oke, kita tutup. Jadi ini adalah pergelangan tangan. Itu adalah batang otak.
seperti gambar ini, ya. Berarti kamu sudah dapat mengendalikan emosi. Ketika, oke, sudah digenggam, ibu akan sampaikan cerita, ya, genggam tadi. Sekarang otak kalian sedang baik-baik saja. Oke, genggam tangannya, genggam seperti ini. Seperti ini, genggam. Oke, ibu bacakan. Ketika kamu berangkat ke sekolah, kalau misalnya kamu dengar cerita ibu tadi sudah emosi, bisa kok buka. Bisa kamu buka langsung. Dengan cerita ibu tadi yang pas dengan perasaanmu bisa kamu buka langsung. Berarti tidak terkontrol. Kalau masih santai, sabar, ya, mendengarkan cerita tadi, ceritanya dengan kehidupan kalian sehari-hari bisa dibuka. Tapi ini yang bertahan kan? Ini yang bertahan. Tapi kalau memang sudah emosinya sudah melunjak, ya, tidak tertahan lagi, bisa dibuka. Oke? Paham? Paham. Silakan. Tadi pagi kalian kesiangan, terus bergegas mandi, memakai baju, lupa sholat, dan lupa sarapan. Setelah itu sampai ke sekolah sudah pukul 7.10. Kalian dijemput oleh guru BK, didirikan di luar gerbang. Setelah itu masih stabil ya, nggak kesal dihukum tadi. Setelah itu, setelah terlambat dan diberi peringatan oleh guru BK, kalian langsung disuruh masuk ke dalam kelas. Setelah masuk ke dalam kelas, pelajaran atau PR yang kalian kerjakan tadi ketinggalan di rumah. Tadi malam sudah susah payah mengerjakan, tiba-tiba ketinggalan di rumah PR-nya tadi. Terus pada saat pengumpulan PR, guru menanyakan apakah sudah siap tugas yang dikerjakan. Tiba-tiba kamu mencari buku kamu tadi, ternyata ketinggalan di rumah. Masih stabil emosinya? Ke emosi? Karena masih kesalahan sendiri. Oke, berarti masih bisa ditahan emosinya ya. Udah terlambat. Terus PR yang dikerjakan ketinggalan, masih bisa menahan emosi? Masih. Oke, mari ya. Mantap kelas ini ya. Oke, setelah itu disuruhlah mengumpulkan di depan. Tiba-tiba kamu tidak mengumpulkan buku tersebut. Dan gurumu bertanya, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas yang kemarin ibu suruh? Lalu kamu menjawab, ketinggalan di rumah bu. Datang gurunya, itu alasanmu saja. Masih ditahan emosinya? Masih bisa ditahan. Itu alasanmu aja. Bilang aja kamu pemalas. Bilang aja itu alasanmu aja. Tiba-tiba kamu dihukum berdiri di depan selama proses belajar mengajar oleh guru tersebut. Masih bisa ditahan emosinya? Masih ya. Setelah itu dibawalah kamu ke ruang BK. Dibawalah kamu ke ruang BK. Oh, ada Novi ya, udah mulai memuncak emosinya. Sama si Fitra. Siapa lagi? Diva. Ada lagi? Si yang namanya? Alia. Udah mau emosi dia ya. Bawalah kamu ke ruang BK. Terus kamu
jari-jarinya, berarti emosinya sudah mulai tidak terkendalikan. Setelah itu, dibawalah kamu ke ruang BK, ya kan? Dan ditanya oleh guru BK-nya tadi, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Bu, PR saya ketinggalan, Bu. Dan guru BK-nya mengatakan, masa sih ketinggalan, nanti kamu bohong? Enggak, Bu, serius, Bu. Ketinggalan tadi, Bu. Tadi malam saya kerjakan. Dan guru BK-nya tidak percaya. Dan guru BK-nya tidak percaya dan langsung memberikan surat peringatan. Oke, langsung 5 ya, Fajar. Langsung, dengan SP langsung tidak terkontrol lagi emosinya ya. Ada masih yang kayak gini lagi? Ada. Oke, tepuk tangan untuk Desti. Oke, itulah manusia, ya kan? Terkadang bisa mengendalikan emosinya, terkadang bisa mengendalikan emosi, terkadang bisa mengendalikan emosi, terlalu sering mengendalikan, langsung meledakkan emosinya tadi. Ya. Tapi guru BK yang muslimin ini tidak langsung SP, dikasih surat perjanjian dulu atau menghafal Al-Quran. Itulah enaknya guru BK yang ada di kita lanjut. Nah, ada beberapa pilihan ini tadi ya. Ada happy, bahagia, sedih, marah, takut. Oke. Tadi sudah Ibu bagikan kartu emot dan gambar lingkaran. Sudah selesai dikerjakan? Sudah. Nomor ini mana? Alasannya udah? Sudah. Sekarang kan sudah Ibu kasih tadi selotipnya kan? Ya. Sekarang masing-masing menempelkan di kertasnya tadi. Di kertasnya ya. Iya. Emot apa saja yang dapat di mana kelompok? Bawah boleh, di lingkaran emotnya boleh, di paling atas silakan. Iya. Dibawa ke kimo ini. Oke, bisa. Senang itu.
Satu orang satu kelompok mewakili. Oke, dengan cepat. Mewakili seperti kita, Bu. Iya. Oke. 1, 2, 3. Iya, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cika Maka Syafui. Nama saya Aku Baris Tumara. Nama saya Titania Tobaniara. Kami membuat emoji senyum karena kami orangnya ceria
kami, Yaitu yaitu emoji marah. seperti apa emot marahnya, Bang? Matanya ke atas. Kan kalau marah, berarti emoji yang ada di sini marah kan? Iya, senyum. Marah. Sesuai dengan pilihannya tadi. Nah, marah bagaimana? Tidak boleh senyum ya. Kalau senyum berarti kelompok ini gagal. Gagal berekspresi. Oke. 1, 2, 3. Kenapa memilih emoji marah? Apa alasan takutnya? Karena tadi pagi dimarahi. Ya Bu. Oh, oke. Ya, selamat tepuk tangan. Takut karena Oke, Bang. Heboh ya, heboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang saya anggotanya bernama Adi Pramana Prawira Negara Jepang berasal dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Vita Kapati Wijaya. Saya Novita Rizky, saya Claudia Kumam, saya Dea Para. Di sini kami menggambarkan ekspresi sangat takut. Ya. Kami akan mempraktekannya bagaimana ekspresi sangat takut itu. Iya, boleh. 1, 2, 3. Oke, selamat maju kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Kelompok 4. Sebelum itu perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Zahra ini. Saya Alia Rahma, saya Nayasa Putri, Saya Asyifa Yusuf. Saya Di sini kami mempresentasikan emoji kami. Di sini kami menggambar emoji nangis. Mana air matanya, Kak? Oh, sedih. Oke. Sekarang kami pilih emot sedih karena mesti pulang lah kamu sama tempat di sekolah. Iya. Bagaimana? Bagaimana dari emoji sedih? Ekspresi sedihnya? 1, 2, 3. Gak bisa, gak bisa jebu. Oke, tepuk tangan guys. Oke, kita tadi sudah masuk ke roda pilihannya. ya Bu. Yang kelompok yang bisa berekspresi tadi itu kelompok 1 dan kelompok 3. Tepuk hebat. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke apalagi ya ice breaking ya. Biar lebih semangat lagi. Oke, bisa? bisa. Semua berdiri.
sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, masih semangat? Oke, jadi nak, kesimpulan dari materi yang tadi Ibu sampaikan, yaitu mengenai 7 jurus guru BK hebat, yaitu ada jurus kedua tentang kelola emosi. Jadi kita sebagai manusia harus bisa mengontrol Emosi. kita, yaitu dengan ketiga komponen. Komponen yang pertama yaitu pengendalian Jadi ketiga komponen ini harus dikuasai atau dimiliki, ya, harus dimiliki. Bisa mengendalikan perasaan, pikiran, dan stresnya. Jadi kalau udah ketiga komponen ini sudah kita kuasai, maka sistem tadi yang menjadi emosi tidak lagi keluar, ya. Oke, Nak? Oke, terima kasih untuk kita semua.